Oke, kita mulai bahas dari nomor satu dulu ya. Oke, dari nomor 1D. Jarak dari X ke 4 pada garis bilangan real adalah 3. Nah, ini kalau misalnya belum kebayang ya, gambar aja nggak apa-apa si garis bilangan realnya. Oke, misalnya ini garisnya gitu ya. Terus di sini 4. Nah, kalau di garis bilangan real, jarak dari X ini kan 3 ya. Nah, ini jarak 3 itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kita coba dari yang kanan dulu ya. Kalau dari kanan berarti kalau 3, jaraknya jadi 1, 2, 3. Artinya ditambah 3 ya. Oke, berarti di sini 5, 6, 7. Nah, kalau jarak ke kiri, 3 juga. Artinya 1, 2, 3. Di sini jadi 3, 2, 1. Ya, jadi di sini nilai X yang mungkin adalah 1 atau 7. Kalau mau pakai mutlak juga boleh. Jadi misalnya di sini X min 4 sama dengan 3 ya. Karena jarak dari X ke 4 artinya mutlak X min 4 gitu ya. Sama dengan 3. Nah, di sini boleh dibuka X min 4 sama dengan 3 atau X min ya. Min X min 4 atau kalau bingung yang ini boleh dibalik ya. Jadi X min 4 sama dengan min 3. Ya, kita selesaikan di sini pindah ruas min 4-nya jadi 7 atau X sama dengan 1 gitu. Ya, jadi boleh pakai cara ini dari yang garis bilangan atau mau pakai cara yang keren gitu ya. Jadi ini pakai mutlak, sifat mutlaknya. Ya, dapat dua-duanya. Oke, kita lanjut yang bagian E. Masih gampang ya soalnya ya. Jarak antara titik X1 Y1 dan X2 Y2. Ya, notasinya biasanya kalau jarak D, distance gitu ya. Di sini rumusnya apa? Ada yang tahu? Jarak antara titik X1 Y1 dan X2 Y2. X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat Oke, diangkat. bagus ya. X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Oke, sini akar ya. Terus kita lanjut yang bagian F. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B, dan berjari-jari Y. Ada yang tahu gimana ini persamaan lingkarannya? X min Min A A kuadrat kuadrat. plus Y Kuadrat. min B kuadrat sama dengan R Oke, kuadrat. oke, betul ya. Jadi ini persamaan lingkarannya. Pusatnya di A, B, jari-jarinya R. Ini persamaannya. Oke, tadi baru sampai F ya. Sekarang A. Oke. Nah, sekarang ini gradiennya, gradien garis yang melalui titik A, B, dan C, D. Misalnya gambar gitu ya, kartesiusnya, sumbu X, sumbu Y. Misal ini titik A, B-nya. Ini A, B, di sini titik C, D. Gimana cara ini? Ini kan gradien garis ya, jadi anggaplah ada garis yang melewati kedua titiknya. Gimana cari gradiennya? Delta Y per delta X. Betul ya. Delta Y-nya ini, delta Y adalah selisih ya. Jadi di sini D dikurangi B, kemudian delta X-nya sama dengan C dikurang A. Ya, jadi di sini gradiennya, atau biasa notasinya M, variabelnya ya. M itu delta Y dibagi delta X sama dengan D min B dibagi C min A. Ya, dengan di sini ketentuannya A-nya tidak sama dengan C. Jadi valid ya, di sini penyebutnya tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjut yang I.
gampang ya ini ya. Ini gimana kalau garisnya Y sama dengan MX plus C? Berarti di sini gradiennya apa sama si grafiknya ini memotong sumbu Y-nya di mana? Gradiennya M. Memotong sumbu Y di titik 0, 0 C. Di titik 0 C ya, betul ya. Jadi kalau memotong sumbu Y di sini artinya kalian substitusi aja X-nya sama dengan 0 ya, kepersamaan dapat Y-nya sama dengan C ya, artinya di sini titiknya 0, C. Oke. I beres, kita lanjut yang J. Nah, langsung aja ya, ya. 3. Ya, 1. Oke, yang ini, yang J gampang ya. Grafik fungsi f melalui titik 1,6. Artinya di sini f1 sama dengan 6. 6 ya, gampang. Oke, di sini grafik fungsi ganjil yang memuat titik min 1, min 4 akan memuat titik apa? 1, 4. 1, 4, betul. Ya, ini definisinya ya, saya tulis dulu. Fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil di sini definisinya adalah f min x sama dengan min fx gitu ya. Di sini berarti kalau buat yang K substitusi aja gitu ya. X-nya sama dengan min 1. Artinya di sini f minus min 1 sama dengan min f1. Artinya di sini f1 sama dengan minus f1-nya di sini f min 1, sorry. Ini f min 1 ya, ini karena melalui titik ya, memuat titik min 1, min 4, artinya di sini f min 1 sama dengan min 4 ya. Jadi di sini hasilnya 4. Jadi melalui titik 1,4 gitu. Oke. Sekarang yang fungsi genap, yang L ya. Fungsi genap di sini definisinya f min x sama dengan fx. Ya, kalau yang ganjil dia ada negatifnya. Kalau yang genap di sini nggak perlu, nggak ada negatifnya. Oke, kalau yang L gimana? Jika f adalah fungsi genap yang memenuhi fx sama dengan akar x. Di sini untuk x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, f min satunya jadi gimana? F min 1 berarti sama dengan F1. Berarti sama dengan akar 1 sama dengan 1. Betul ya. Jadi f1 di sini x-nya artinya kan di sini x-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi di sini f1 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Betul ya. Jadi di sini f min 1 sama dengan 1. Oke. Lanjut yang M dan N. Himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga fx terdefinisi disebut Domain. domain ya. Domain atau daerah asal. Jangan pakai per ya ini ya. Atau daerah asal. Oke. Oke, buat yang N. Grafik fungsi Gx itu sama dengan fx plus 3 min 5. Diperoleh dengan menggeser grafik f ke kemana berarti? Kiri. Ke kiri, betul ya. Ke kiri. Sejauh 3. 3. Ya, dilihatnya dari yang ini. Kiri kanannya dilihat dari fx plus 3-nya. Ya, jadi yang di dalam fungsi f-nya. Oke, kemudian dia digeser kemana lagi? Ke atas atau ke bawah? Bawah. Ke bawah. Ya, sejauh berapa? 5. 5. Ya, sip. Dari sini. Karena dia negatif, artinya dia ke bawah. Kalau positif, nanti dia ke atas. Kalau tadi yang si F-nya, kalau plus, berarti dia ke kiri. Kalau dia negatif, artinya ke kanan. Oke, ya. Sip, masih gampang banget. Ya, yang O, daerah asal. Berarti domainnya ya, domain dari sin X apa? Minta hingga tak hingga. Min tak hingga sampai tak hingga, atau boleh ditulis juga langsung notasinya bilangan real gitu ya. Nah, terus daerah hasilnya? Min 1 sampai 1. Iya, min 1 sampai 1. Karena min 1 dan satunya masuk, di sini pakai kurung siku ya. Jadi min 1 sampai 1. Ya, jadi beda ya. Kalau yang kurung siku artinya di sini min 1 sama satunya masuk. Kalau yang ini kan enggak ya, kalau yang kurung biasa.
Oke, itu yang O. Di sini sekarang periode fungsi fx sama dengan tan x. Berapa periodenya? Pi. Pi gitu. 180 derajat. Betul ya. Jadi pi atau 180 derajat. Persen. Tapi biasanya pakai radian aja ya. Dibiasain kalau kuliah pakai radian. Oke. Nomor 2, 3 skip. Oke, sekarang kita lanjut langsung nomor 5. Periksa. Jadi dari nomor 5 A sampai F di sini dikasih pernyataan. Kalian cek pernyataannya itu benar atau salah. Kita coba cek dulu dari yang 5A ya. Jika X kurang dari 1, maka 5X min 1 kurang dari 10. Benar atau enggak? Nah, ini biasanya karena udah dikasihnya itu X min 1. Ya, jadi yang diberikan modal kalian itu X kurang dari 1. Jadi kalian manipulasi ya, kalian di sini ubah-ubah bentuknya sehingga bentuknya itu jadi yang sebelah kanan. Si 5X min 1 kurang dari 10. Ya, kita coba buktikan. X kurang dari 1. Supaya muncul 5 nih di sini, berarti saya kaliin 5 ya, kedua ruasnya. Ekivalen 5X kurang 5. Oke, di sini mau ada min 1, berarti kedua ruas saya kurangi dengan 1. Ya, jadi di sini 5X min 1 dikurangi 5 min 1. Hasilnya 5X min 1 kurang dari 4. Ya, nah tapi 4 sendiri itu kurang dari 10. Berarti betul ya, jadi 5X di sini 5X min 1 kurang dari 10. Itu ya, jadi pernyataan ini benar. Oke, sekarang lanjut yang B. 5B. Jika X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1. Benar nggak? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena ada satu nilai X itu yang membuat X kuadrat lebih dari 1. Apa contohnya? Contohnya yang lebih kecil daripada min 1. Min 2, min 3, min 4. Iya, betul ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kebayang nih pernyataannya salah, berarti kalian di sini boleh langsung kasih contoh penyangkalnya. Jadi penulisannya pilih gitu ya. Pilih X sama dengan misalnya tadi pilihannya min 2 gitu ya. Pilih X min 2. Maka X kuadrat sama dengan min 2 kuadrat. Ini 4 ya. 4. Ini tidak kurang dari 1. Jadi pernyataannya salah. Pernyataannya salah. Gitu. Ini kalau mau lebih lengkap, di sini kalian tulis X min 2-nya ini ya. Jadi X sama dengan min 2 kurang dari 1. Maksudnya buat memperjelas ini gitu ya, bagian yang ini. Mau ditulis kayak gini juga boleh. Oke, ini yang 5B. Kita lanjut 5D. 5D untuk setiap bilangan real. Terdapat bilangan real Y sehingga X kuadrat tambah 1 kurang dari Y. Yang ini salahnya tadi. Ini saya tulis dulu. Oke, yang D gimana? Jadi di sini misal X-nya anggota bilangan real. Betul ya? Jadi karena di sini dimintanya untuk setiap bilangan real X. Jadi misal X-nya anggota bilangan real. Oke. Ambil ya di sini, ambil Y-nya katakanlah X kuadrat tambah 2. Ya. Jelas bahwa X kuadrat tambah 1 ya udah jelas gitu ya, pasti kurang dari X kuadrat tambah 2. Gitu. Nah, X kuadrat tambah 2-nya tadi apa? Y. Ya. Jadi pernyataannya benar. Oke, jadi yang ini benar. Betul ya? Di sini harus bisa bedain untuk setiap sama terdapat. Ya, kalau terdapat itu berarti nggak harus berlaku buat semua Y. Gitu ya. Oke, lanjut yang 5E. 5E apa pernyataannya? Terdapat bilangan real Y, sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat tambah 1
kurang dari Y. Benar nggak? Salah. Apa contoh penyakalnya? Karena ketika dipilih satu nilai Y itu, maka selalu ada X yang membuat X kuadrat plus 1 kalau Y-nya tetap. Oke, contohnya? Contohnya belum nyari sih, Kak. Loh, Cuma udah ini penjelasannya itu. pilih aja ya Y-nya 0. Benar nggak? Terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku ini. Ya, kalau pilih Y sama dengan 0, berlaku nggak setiap bilangan real X-nya? Enggak, Jadi ini. Enggak kan ya? Pilih enggak. Y. Maka X kuadrat tambah 1 kurang dari 0. Salah kan ya? Harusnya kan X kuadrat itu malah lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Apalagi ditambah 1. Nggak mungkin dia kurang dari 0. Jadi di sini pernyataannya salah kan ya? Pernyataannya salah. Gitu. Oke. Jadi yang ini salah, yang E. Nah, sekarang yang F. Terdapat bilangan real Y, sehingga untuk setiap bilangan real X, berlaku X kuadrat tambah 1 lebih besar sama dengan Y. Benar. Benar. Oke, ini saya tulis lagi di bawah. Oke. Bilangan, ya. Oke, gini ya. Perhatikan bahwa untuk setiap X anggota bilangan real, ya, berlaku X kuadratnya itu lebih besar sama dengan 0. Betul ya? Sehingga X kuadrat tambah 1, ya artinya lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Artinya terdapat Y, yaitu Y kurang dari sama dengan 1, sehingga untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X kuadrat tambah 1 lebih besar sama dengan Y. Jadi pernyataannya betul ya. Sini jawabannya benar. Oke, sampai nomor 5 ada pertanyaan. Kak mau nanya ini kira-kira apa coretannya di-share nggak ya? Di-share nanti setelah tutorial saya upload di grup ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Ini buat nomor 5. Sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan, lanjut nomor 6 skip. Gampangnya nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Diberikan suku banyak PX ya. Jadi suku banyaknya dinamain namanya PX di bawah ini. Faktorkanlah PX, kemudian tentukan semua solusi dari persamaan PX sama dengan 0. Langsung aja ya sekali jadi ya. Jadi di sini PX sama dengan X kuadrat tambah X sama dengan 0. Langsung aja ya. Ini difaktorin gimana hasilnya? X kali X plus 1. Bagus. X dikali X plus 1 sama dengan 0. Artinya di sini yang semua solusinya adalah apa aja solusinya? 0 dan min 1. 0 dan min 1 ya. Artinya di sini X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1 ya. Jangan lupa atau, kalau dan nggak mungkin. Oke, ini. Ada yang bingung kenapa X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1? Ini awalnya dari X tambah satunya yang sama dengan 0. Ya, di sini pindah ruas, jadi dapat X sama dengan min 1. Gitu. Karena kalau perkalian dua buah bilangan, yang hasilnya sama dengan 0, artinya itu salah satunya sama dengan 0. Ya, jadi di sini X sama dengan 0, atau X tambah satunya yang sama dengan 0. Jadi makanya dapat solusinya X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Itu ya. Buat yang E, sekarang PX-nya sama dengan X kuadrat min 7X min 18 sama dengan 0. Gimana faktornya? X plus 2 X min 9. Oke, X plus 2, X min 9. Sama dengan 0. Kalau yang masih bingung, biasanya gini, kalau yang cara SMA gitu ya.
Berapa dikali berapa sama dengan min 18. Berapa dijumlah berapa sama dengan min 7. Gitu ya. Di sini dapat, oh ternyata plus 2 sama min 9. Ya, plus 2 dikali min 9, min 18. Plus 2 ditambah min 9, min 7. Gitu ya. Oke, di sini jadi solusinya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 9. Gitu. Terus yang F. Kalau yang F, di sini PX-nya jadi sama dengan 5X kuadrat min 8X min 4 sama dengan 0. Kalau yang bisa langsung ngefaktorin langsung aja. Tapi kalau yang perlu pelan-pelan nanti saya ajarin. Ini ada yang bisa langsung dapat berapa hasilnya? 5x plus 2 kali x min 2. Oke, 5X plus 2 dikali X min 2 sama dengan 0 ya. Betul. Jadi di sini X-nya sama dengan min 2/5 atau X-nya sama dengan 2. Nah, buat yang nggak bisa langsung, biasanya ini nggak kebayang tuh karena koefisien dari X kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Kalau yang koefisien X kuadratnya 1, gampang ya kayak gini gitu. Tapi kalau biasanya nih, kalau dia depannya bukan 1, 5, 2, 3 gitu ya, biasanya jadi bingung. Nah, mecahnya gimana? Nulisnya biasanya saya kayak gini. Tulis 1/5 ya. Jadi ini depannya kan 5 ya. Jadi 1/5 dikali 5X ya. Ininya masih belum tahu, dikasih space dulu. 5X ditambah atau kurang sekian ya sama dengan 0. Oke. Nah, cara cari ini misalnya plus M, ini misalnya plus N gitu ya. Nah, di sini M kali N-nya adalah min 4 ya, si C-nya min 4 dikali 5. Min 4 dikali 5. Atau A kali C gitu ya. Di sini hasilnya min 20. Lalu untuk penjumlahannya, M tambah N-nya di sini jadi min 8. Langsung ngambil yang B-nya. Jangan lupa ya bentuknya ini kalau bingung A, B, C itu apa maksudnya gini ya. Gitu. Jadi A-nya di sini 5, B-nya min 8, C-nya min 4 gitu. Ya, ini A kali C atau C kali A ya. Komutatif, kalau yang ini B-nya. Gitu. Jadi dari sini dapat 1/5, 5X, MN-nya gimana nih berarti? Min 10 sama 2 ya. Min 10 plus 2. Berarti di sini min 10, 5X plus 2. Sama dengan 0. Salah satunya bisa kan ya dibagi 5 yang ini. Jadi X min 2 dikali 5X plus 2. Ya, jawabannya sama. Gitu. Kalau bisa langsung nggak apa-apa langsung. Kalau misalnya nggak kebayang, kalau kalau coba-coba terlalu panjang gitu ya, terlalu ngabisin waktu, pakai cara yang ini. Oke, itu F. Oke, jadi nomor 7 udah selesai. Ada pertanyaan sampai nomor 7? Nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut. 8 skip. Kita coba nomor 9. Himpunan penyelesaian masing-masing pertidakssamaan berikut. Yang D ya. Yang D dikasih pertidaksamaannya X pangkat 3 minus X kuadrat tambah 72X. Lebih besar sama dengan 0. Biasanya kalau ada pertidaksamaan bentuknya polinom kayak gini ya kalian faktorin dulu gitu ya. Jadi ini yang paling gampang adalah keluarin semua X-nya. Kita keluarin semua X-nya berarti sisanya jadi X kuadrat min X tambah 72. Oke, lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat. Kita cek dulu diskriminan dari persamaan kuadratnya. Kita cek diskriminan dari, ini ya, saya tulis cek. Diskriminan dari X kuadrat min X tambah 72. Ya, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Berapa hasilnya? Jadi, min 1 kuadrat min 4 dikali 1 kali 72. Jadi hasilnya min 143. Kurang dari 0 ya. Artinya apa? Artinya persamaan kuadrat ini definit Definite. positif.
Ya, dilihat juga dari A-nya, si koefisien dari X kuadratnya di sini positif ya. Artinya dia definisi positif. Nah, berarti kalau kalian gambar gitu ya, di bidang kartesius, nah persamaan kuadratnya itu pasti di atas sumbu X. Dia tidak memotong, tidak menyinggung gitu ya. Jadi makanya disebutnya definite positif. Nggak tahu ya, ini antara memotong sumbu Y atau di kuadran 1, kuadran 2, itu nggak penting. Tapi yang penting dia di atas sumbu X. Oke, berarti di sini dia si X kuadrat min X tambah 72-nya di sini udah pasti positif. Ya, berarti di sini kita bikin si garis bilangannya, di sini garis penentunya kita ambil yang X-nya aja. Karena dia X. X-nya itu berarti sama dengan 0 ya, karena pembuat nolnya di sini kan X sama dengan 0. Oke. Di sini karena ada sama dengan, dititikinnya bulat ya, bulat penuh. Nah, sekarang kita cari daerahnya negatifnya saat kapan, positifnya saat kapan. Biasanya kalau kayak gini karena udah ada titik penentunya di sini 0, berarti kita cek daerah sebelah kiri 0. Daerah sebelah kiri 0 artinya yang kurang dari 0. Katakanlah di sini pilih aja gitu ya, X-nya yang gampang min 1 gitu. Kalau kalian substitusi X-nya min 1 gimana? Hasilnya lebih besar sama dengan 0 nggak pertidaksamaannya? Tidak. Enggak ya, hasilnya di sini negatif. Karena di sini min 1, nah di sini kan definisi positif gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ngitung juga udah tahu, oh X kuadrat min X tambah 72 tuh pasti positif nilainya. Karena dikali negatif, oh pasti di sini hasilnya kurang dari 0 gitu ya. Jadi negatif. Sedangkan kalau yang sebelah kanannya gimana? Kalau yang lebih besar dari 0, hasilnya positif ya. Positif. Hapus. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ini. Kalau digambar biasanya kayak gini gitu ya. Nah, berarti ditulis himpunan penyelesaian sama dengan nolnya masuk kan ya, karena nolnya masuk berarti di sini kurung siku. 0 sampai, ya ini kan dia lanjut terus tuh ke kanan terus ya, jadi sampai tak hingga. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. Oke, ada pertanyaan nomor 9? Kak, mau nanya yang nomor 9. Iya, Itu kan min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 72. Itu min 143-nya dari mana ya, Kak? ini dihitung aja. Nggak tahu nih, saya salah itu nggak? Kalau saya ada salah itu Oh, dikasih tahu aja ya. Ini oke, Kak. kalau saya hitung sih berarti satu, kan min 1 kuadrat itu 1 ya. Ya, Dikurangi, ini berapa sih jadinya? Oh, saya salah kalau ngitung saya ya? kalau saya hitung 288, Kak. Oh iya betul 288 Terus betul. Jadi 288. min 287 ya. Oke, sip. Saya salah hitung berarti. Aduh, salah hitungnya jauh banget lagi. Min 287. Oke. Terima kasih sudah dikoreksi. Iya, Kak. Kak mau nanya Kak, Iya. yang nomor 9, Mm-mm. setelah step si X-nya dikeluarin dari pertidaksamaan yang X pangkat 3 kan X-nya dikeluarin dulu ya Kak, difaktorin. Betul. Itu X-nya nggak boleh dibagi kedua ruas sama X gitu nggak boleh ya Kak? Nggak boleh. Karena X-nya bisa 0. Nah, pembagian sama 0 kan nggak boleh. Oh, oke Kak, makasih Kak. Terus kita juga kan nggak tahu. Kenapa nggak boleh dibagi X? Pertama tadi, X-nya kan kita nggak tahu ya, dia 0 atau enggak. Karena pembagian sama 0 apalagi nggak boleh gitu. Terus alasan kedua, kita juga nggak tahu X-nya itu positif atau negatif. Hati-hati ya kalau di pertidaksamaan, kalau kita kali atau bagi dengan bilangan negatif, itu tandanya jadi berubah. Gitu. Jadi kalau bisa, memang nggak boleh gitu ya, memang nggak boleh dibagi X gitu. Oke. Nah ini kejadiannya kalau misalnya kalian bagi X gitu ya, kalau kalian ceritanya gitu ya, di sini kalian bagi X, berarti kan kalian dapat X kuadrat min X tambah 72 lebih besar sama dengan 0. Nah, si X kuadrat min X tambah 72-nya definit positif. Berarti nanti kesimpulan kalian, himpunan penyelesaiannya jadi seluruh bilangan real dong. Ya, benar nggak? Jadi salah, gitu. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh dibagi sama X. Oke, ada pertanyaan lagi, nomor 9. Nggak ada ya. Oke, lanjut nomor 10. Yang C, himpunan penyelesaian lagi ya dari pertidaksamaan.
1/5 min 4x lebih besar dari 1/x. Biasanya kalau ngelihat yang kayak gini, tergoda buat kali silang. Ya, jadi x lebih besar dari 5 min 4x, nggak boleh. Alasannya sama kayak tadi, karena kita nggak tahu. Berarti kalau kayak gini kan dikali x ya, kedua ruas ya. Kan kita nggak tahu x-nya positif atau negatif. Ya, kalau misalnya negatif berarti di sini harus ganti tanda dong. Gitu. Jadi ini nggak boleh. Ya, cara kayak gini nggak boleh. Jadi gimana? Nah, kalau kayak gini samain penyebut. Satu-satunya cara samain penyebut. Jadi 1/5 min 4x dikurangi 1/x lebih besar dari 0. Ya, kalau di sini sih saya kebiasaannya yang dibikin 0 itu ruas kanannya gitu. Tapi kalau kalian mau si ruas kirinya yang dibikin 0 gitu ya, jadi ngerjainnya 0 lebih besar dari 1/x min 1/5 min 4x, nggak apa-apa, sama aja gitu ya. Kalau saya kebiasaannya kayak gini. Oke, samain penyebut. Kalau disamain penyebut, jadi ini ya, x dikurangi 5 min 4x dibagi x 5 min 4x gitu. Oke, ini lebih besar dari 0. Yang ini nggak perlu dihitung ya, karena nggak perlu dihitung karena ujung-ujungnya kalian butuh difaktorin gitu. Kayak yang ini, ya. Jadi nggak perlu capek-capek dihitung, biarin aja bentuknya kayak gini. X dikali 5 min 4x. Kita perlu hitung yang bagian pembilangnya, yang atasnya. Ya, berarti di sini karena minus, ketemu minus, jadi plus ya. Jadi X ditambah 4X. Jadinya 5X min 5. Gitu. Kalau ada cara yang nggak ngerti, tanya ya. Biasanya saya suka nge-skip-skip. Saya anggap kalian udah bisa. Gitu. Oke. Nah, di sini 5-nya, kalau pembilang saya bagi 5 nggak masalah. 5-nya juga kan positif gitu ya. Jadi di sini kedua ruas saya bagi 5, boleh. Jadi X min 1, X 5 min 4X. Lebih besar dari 0. Sini jangan lupa pakai tanda ekivalen. Ya, biasanya suka ada dosen-dosen juga yang harus pakai tanda ekivalen kayak gini. Oke, di sini pembuat nolnya nih. Pembuat nolnya apa aja? Pembuat 0. Ya, dari pembilangnya berarti X sama dengan 1. 1. Oke, sekarang kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berarti X sama dengan 0, terus X sama dengan 5/4 ya. Berarti kita bikin garis bilangannya. Ini miring-miring nggak apa-apa ya. Nanti kalau kalian yang ini mah ngerjain rapih. Oke, berarti misal 0-nya di sini, ini 1, 5/4-nya di sini. Skalanya mungkin agak-agak ngaco, maafkan ya. Tapi yang penting urutannya betul gitu. 0, 1, 5/4. Nah, di sini, kebetulan di sini lebih besar dari 0, nggak ada sama dengannya ya. Berarti di sini bulutan kosong. Terus di sini yang X sama dengan 0 sama X sama dengan 5/4 itu kan penyebut ya. Kalau penyebut itu memang nggak boleh 0. Jadi memang harus bulutan kosong. Jadi meskipun di sini ada sama dengan gitu ya, di sini soalnya saya ubah gitu. Tadi dari awal jadi lebih besar sama dengan semua. Nah, yang bulutan penuh itu hanya satunya aja. Ya, yang 0 sama 5/4-nya tetap bulutan kosong karena penyebut tidak boleh 0. Oke. Saya balikin lagi ke semula kayak gini. Nah, sama ya. Jadi kalau pertidaksamaan, ini kalian cek masing-masing daerahnya. Di sini kita jadi punya 4 daerah ya. Di sini daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah ketiga, sama daerah keempat. Nah, kalian ambil aja titik gitu ya. Di sini yang kurang dari 0, misalnya -1 gitu. Nah, gimana kalau -1 dia jadi positif atau negatif? Kalau kalian substitusi ke persamaan yang ini. Pilih gitu ya, pilih X sama dengan -1. Substitusi berarti jadi -1, bawahnya jadi -1 dikali 5 tambah 4. Oke, yang bawahnya negatif, atasnya negatif. Oh, berarti lebih besar dari 0, positif ya. Oke, nah sekarang buat nyari yang ini di daerah 1. Nah, terus nanti yang di daerah 2. Yang di daerah 2, pilih X-nya berapa nih? Yang gampang 0,5 gitu ya, setengah. Berarti min 0,5, nggak ada minnya ya.
0,5 dikurangin 1, 0,5 dikali 5 min 2. Ya, hasilnya apa? Kurang dari 0, ya. Karena penyebutnya udah positif, atasnya pembilangnya negatif, gitu. Dan seterusnya, kalian cobain sendiri ya. Ini kita nanti nyobain jawaban aja. Kalau saya dapatnya plus, min, plus, gitu. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya, saya jadi dapat min 0, min tak hingga sampai 0, ya, 0-nya nggak masuk, digabung sama ini, dari 5/4 sampai tak hingga, gitu. Ya, ini nomor 10C, saya dapatnya ini jawabannya. Salah, kebalik. Baru lihat lagi, aduh. Ya, jadi plus, min. Sorry. Jadi ini 1 sampai 5/4. Gitu. Ini, udah benar. Nanti cek lagi ya jawabannya ya. Saya suka salah hitung loh, hati-hati. Jadi jangan langsung percaya sama jawaban saya. Oke. Lanjut ya, nomor 11. Himpunan penyelesaian masing-masing bertaksamaan berikut. Oke, jadi di sini udah bagus nih. Yang B, ya yang 11B ini udah langsung dikasih ininya, pemfaktorannya. Jadi X min 1 kuadrat, X min 8, X tambah 9, lebih besar sama dengan 0. Oke, nah di sini langsung cari pembuat nolnya. Pembuat 0, jadi X sama dengan 1, X sama dengan 8, X sama dengan min 9. Ya, jadi kalau dapat soal kayak gini, jangan dibuka sama kalian. Jangan dihitung satu-satu, X min 1 kali X min 1, nggak usah. Karena ujung-ujungnya kalian memang perlu difaktorin. Oke, kalau kayak gini langsung. Jadi dapat garis bilangannya seperti biasa ya. Setelah dapat pembuat 0, gambar garis bilangan. Min 9, ini katakanlah misalnya satunya di sini gitu ya. Sama 8. Oke, jadi ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Ini 4. Oke. Nah ini ya, X min 1 ini lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0, di sini pembilangnya boleh 0. Di sini berarti X min 1 atau X sama dengan 1 ya, pembuat nolnya. Di sini dikasih bulatan penuh. Gitu. Sedangkan di sini penyebutnya nih, X min 8 sama X tambah 9. Ya berarti kan ini penyebutnya nggak boleh 0 ya. Berarti di sini kasih bulatan kosong. Gitu. Ya, ditandain dulu gitu sama kalian biar nggak lupa. Oke, jadi udah dibagi jadi ada 4 daerah. Sama kayak tadi ya, cek masing-masing daerah. Pilih gitu ya, pilih angka. Ini saya langsung, ya jadi buat daerah pertama saya dapatnya positif. Daerah 2 sama 3 saya dapatnya negatif. Daerah 4 saya dapat positif. Gitu. Karena di sini dimintanya lebih besar dari 0. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah min tak hingga sampai min 9. Min 9 yang nggak masuk, jadi kurung biasa. Gabung, ya, atau gitu ya. Atau 8 sampai 3. Oke, buat nomor 10 sama 11, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, masih aman. Nomor 11 udah, berarti sekarang kita lanjut nomor 12. 12. Oke, penyelesaian pertaksamaan. Tapi dia udah dikasih nih, jadi dalam bentuk kalimat gitu ya. Yang B, X tambah 7 lebih besar sama dengan 9. Selesaiin dulu gitu ya. Ini berarti karena masih ada plus 7, supaya jadi 0, berarti kedua ruas kita kurangin 7. Jadi dapat X lebih besar sama dengan 2. Ya, terus di sini penghubungnya itu katanya atau 9X min 9 kurang dari 0. Ya, pindah ruas segala macam gitu ya. Jadi dapat X kurang dari 1. Nah, artinya
Kalau atau digabung gitu. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya sama dengan X kurang dari 1. Artinya minta hingga sampai 1, satunya nggak masuk. Atau ya, kalau atau di sini artinya digabung. Ingat huruf akhirnya aja. U gitu ya, nah berarti gabung gitu. Oke, ini X-nya lebih besar sama dengan 2. Ada sama dengannya, berarti di sini 2-nya inklusif. Masuk ya, 2 sampai tak hingga. Gitu. Gampang ya? Nomor Kak, berarti 12. kalau kata-katanya dan diiris gitu, Kak. Betul, kalau dan berarti diiris. Nanti coba yang nomor 12A ya, irisannya. Kak, Gampangnya boleh gini. nanya Ya, nggak? iya boleh. Yang nomor 11 itu X Mm-mm. sama dengan satunya juga termasuk nggak ya? Karena kan X, itu tandanya sama dengan kan ya. Titik betul. satunya juga termasuk nggak? Enggak. Kalau, sebentar. X sama dengan 1. Oh, betul ya. Masuk ya. Kalau dia sama dengan 1 sama dengan 0. Oh iya, betul. Betul ya. Jadi di sini masuk juga. Ini berarti nulisnya gimana nih? Nulisnya gabung 1 gitu ya. Di sini himpunan jadinya. Gabung. Kalau ini karena himpunannya cuma satu elemen, jadi pakai himpunan biasanya pakai kurung perawal gitu. 1 gabung 8 sampai tak hingga. Oke. Bagus. Ya, ini saya kelupaan satunya. Ya, terima kasih sudah dikoreksi. Oke. Ini nomor 11 ya, jadi ini koreksi satunya masuk juga. Jadi selain gabungan dari interval min tak hingga sampai min 9 dan 8 sampai tak hingga, satu juga masuk. Karena begitu disubstitusi X sama dengan 1, pembilangnya 0, penyebutnya enggak 0, di sini berarti memenuhi ya, memenuhi pertidaksamannya lebih besar sama dengan 0. Oke, sip. Ini ya, atau U gitu ya, berarti gabung. Kalau dan, ya bentuknya N gitu ya, kayak gini gitu, berarti irisan gitu. Cara gampang buat ngapalin, atau gampang buat saya gampang ngapalinnya kayak gini. Oke, 12 aman. Lanjut nomor 13. Nomor 13 yang A dulu ya, yang A mutlak 2x min 5 kurang dari 1. Nah, buat ngerjain ini ada dua cara. Cara yang pertama, di sini kalau si mutlak itu kan pasti positif ya. Karena dia kurang dari, pasti dia yang ruas kanannya bilangan positif. Ya, kalau di sini mutlak, terus dia kurang dari, pasti yang sebelahnya positif juga. Nah, di sini boleh langsung kalian kuadratin. Jadi kalau kedua ruasnya positif, ya itu boleh langsung kalian kuadratin. Atau mau pakai definisi juga boleh. Jadi di sini kalian buka. It's jelek banget ekuivalennya. Kenapa nggak hilang? Oke. Ekivalen di sini min 1, 2x, min 5 kurang dari 1. Boleh pakai definisi mutlaknya ya. Artinya di sini karena ada min 5 supaya jadi 0 berarti semua ruasnya saya tambah 5. Berarti dapat 4 kurang dari 2x kurang dari 6. Di sini karena mau dinyatakan dalam bentuk x karena masih ada 2 berarti saya bagi 2 semua ruasnya. Jadi 4 dibagi 2 ya jadi x kurang dari 3. Gitu. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah 2 sampai 3. Tapi kalau mau dikuadratin juga boleh. Terserah kalian gitu ya. Kalian ngerasa lebih gampang yang mana? Ya, jadi 2x min 5 dikuadratin kurang dari 1 kuadrat. Ini juga boleh. Gitu. Coba dihitung, harusnya himpunan penyelesaiannya dapatnya sama. Ya, karena mau pakai cara apapun kalau di matematika harus konsisten. Ya, jawaban akhirnya harus selalu sama. Kalau ada yang beda, nah berarti ada kemungkinan salah di prosesnya.
antara salah hitung atau ada yang keliru gitu di prosesnya. Oke, sekarang kita lanjut yang D. Yang D di sini X tambah 2 mutlak kurang dari mutlak dari 2X min 3. Nah, kayak yang tadi ya, kalau di sini kedua ruasnya, berarti kalian udah bisa ngejamin gitu ya, kalau mutlak X tambah 2 positif, sama 2X min 3 juga positif. Ya, karena kedua ruas di sini positif, berarti boleh kalian kuadratin. Jadi X tambah 2 kuadrat kurang dari sama dengan 2X min 3 kuadrat gitu. Sebenarnya selain cara yang pakai kuadrat ini boleh pakai definisi juga. Cuman kalau yang cara ini lebih ribet gitu ya, karena kalian harus jadi kayak bagi-bagi kasus gitu ya. Kalau X tambah 2 gitu ya dimutlakin, berarti kalian kan dari definisinya tahu, oh berarti dia tuh nilainya min X tambah 2 untuk X-nya itu yang kurang dari min 2. Oke, terus dia nilainya X tambah 2 untuk yang X-nya lebih besar sama dengan min 2. Nah, terus yang 2X min 3-nya juga sama, kalian buka gitu ya, definisiin juga. Jadi 2X min 3 mutlaknya, jadi dapat min 2X min 3 untuk X-nya yang kurang dari 3/2, kemudian 2X min 3 untuk yang X-nya lebih besar sama dengan 3/2. Nah, di sini berarti kalian harus bagi kasus gitu. Ya, berarti kalau buat X-nya min 2, X-nya kurang dari min 2 gitu. Berarti pakai kasusnya yang ini, X-nya gitu, kalian pakai definisi mutlaknya ini, min X plus 2. Nah, terus buat yang mutlak 2X min 3-nya, karena dia di sini X-nya kurang dari min 2, pakai yang min 2X min 3 gitu. Jadi bagi-bagi kasus kayak gitu. Kalian harus bagi per selangnya gitu ya. Tapi kalau mau pakai cara ini boleh, atau kalau mau langsung dikuadratin kayak gini juga boleh ya. Kita coba yang kuadrat aja biar cepat ya. Ini jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang dari sama dengan 4X kuadrat. Ini min 12X tambah 9. Oke, ini saya pindahin semua ke kanan. Jadi 3X kuadrat min 16X tambah 5. Faktornya sama kayak tadi. Kalau misalnya nggak bisa langsung, pakai cara yang tadi ya. Jadi ditulis dulu 1/3, 3X bla bla bla, dikali 3X bla bla bla, sama dengan 0 gitu ya. Tapi kalau udah bisa langsung, lebih bagus. Jadi supaya lebih cepat ngerjain soalnya. Oke, ini hasilnya jadi 3X, X, ini min 5 ya. Ini min 1. Berarti pembuat nolnya dapat nih. Pembuat nolnya jadi X sama dengan 1/3 sama X sama dengan 5. Biasa ya, prosedurnya masih sama gitu. Di sini berarti bikin garis bilangan 1/3, di sini 5. Nah, karena dia di sini boleh 0, ya jadi di sini bulatan penuh. Gitu. Malah hilang. Oke, jadi ada 3 daerah. Ya, kalian cek gimana plus minnya gitu ya. Yang saya dapat jadinya gini. Plus, min, plus gitu. Ya, karena terus ini kan lebih besar sama dengan 0, artinya saya mau ngambil yang positifnya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah min tak hingga sampai 1/3, 1/3-nya nggak masuk, gabung 5 sampai tak hingga. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai nomor 13? Ada yang masih belum jelas nggak? Kenapa 1/3-nya nggak masuk? Masuk ya? Iya masuk. Tuh kan saya tengah teliti. Oke, ini masuk ya, jadi harusnya kurung siku ini. 1/3 sama 5-nya. 1/3 sama 5-nya masuk. Padahal tadi saya udah ngejelasin, ini bulatannya penuh. Malah di sininya beda. Ya, ini kurung siku harusnya. Terima kasih sudah dikoreksi. Ini juga ya jelasnya. Oke. Nggak ada pertanyaan, saya lanjut 13, ini 14. Skip ya, dari nomor 14 sampai 20 skip.
langsung 21. Oke, jadi buat nomor 21 ini dikasih dua kurva. Ya, kalau buat yang 21C, di sini ada kurvanya itu Y sama dengan akar X, sama Y sama dengan X kuadrat. Buat nyari titik potong, ini langsung disamain aja. Ya, jadi akar X sama dengan X kuadrat. Gitu. Nah, di sini kalau buat persamaan, beda ya. Kalau sama tadi pertidaksamaan kan nggak boleh sembarang dikuadratin ya. Kalau di persamaan, di sini boleh langsung dikuadratin gitu. Jadi dikuadratin kedua ruas, hasilnya di sini jadi, sorry, ini nggak boleh kayak gini ya. Jadi dapat X sama dengan X pangkat 4 gitu. Kalau dipindah ruas, di sini jadinya X pangkat 4 min X sama dengan 0. Jadi boleh difaktorin, X-nya saya keluarin jadi X pangkat 3 min 1. Sama dengan 0. Ya. Ini bisa saya faktorin lagi, jadi X dikali X min 1 dikali, berapa nih? X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0. Ya, yang ini kalian cek lagi diskriminannya. Cek diskriminannya, D sama dengan B kuadrat 1 min 4AC. Berarti min 3 ya, min 3 kurang dari 0. Artinya dia di sini definite positif. Gitu. Jadi di sini yang memenuhi hanya X sama dengan 1 atau X sama dengan 0. Atau kebalik ya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Sama aja. Berarti di sini kalian udah bisa gambarnya. Jadi udah dapat ya titik potongnya. Titik potong. Titik potongnya adalah ketika X-nya 0, dapatnya juga 0 ya. Substitusi aja ke salah satu, yang akar X atau yang X kuadrat. Berarti 0,0 dan 1,1 gitu. Ya. Aduh, putus-putus. Nanti kalian gambarnya rapih ya, jangan jelek kayak gini. Ini 0, ini 1. Nah, X kuadrat berarti gambarnya inilah ya. Aduh, jelek pisan nih gambarnya. Ini, ginilah. Anggaplah ini X kuadrat ya. Oke, ini 1 juga ya. Ini si Y sama dengan X kuadrat. Oke, sama Y akar X. Y akar X gambarnya gini. Oke, ini yang Y sama dengan akar X gitu. Ya, jadi ini gambar grafik, sketsa grafiknya. Oke, 21 udah. Apalagi 22. Oke, 22. Daerah asal. Daerah asal notasinya D gitu ya, domain. D, terus nama fungsinya. Nama fungsinya di sini F, berarti DF gitu ya. F-nya di bawah kecil. DF sama dengan apa nih berarti? X lebih Berarti dari sama dengan 0, X tidak sama dengan 7. boleh ya. Jadi di sini X-nya bilangan real dengan yang memenuhi ini ya syaratnya ya. X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian X-nya tidak sama dengan 7. Kalau mau nulis kayak gini boleh. Atau mau nulis yang notasi yang ini, yang dalam bentuk interval juga boleh. Jadi 0, 7-nya nggak masuk ya, karena penyebutnya nggak boleh 0. Gabung 7 sampai tak hingga. Tak hingga gitu. Ini ya, boleh. Oke, ini nomor 22. Terus 23. Oke, 23. Sketsa grafik si GX ya. GX-nya itu ini. GX-nya sama dengan akar 9 min X kuadrat.
Gitu ya. Biasanya kalau yang kayak gini, kalau gambar grafik ya berarti boleh saya tulis jadi si nama fungsinya gitu ya, si fungsinya itu jadi Y gitu. Jadi di sini Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Ya, kalau saya manipulasi di sini, saya jadi dapat Y kuadrat. Sorry, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini satu arah aja. Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Ya, X-nya juga saya pindahin. Artinya di sini jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Ayo, ini persamaan apa? Lingkaran. Persamaan lingkaran, betul. Pusatnya apa? Pusatnya 0, 0. 0,0. Jari-jari 3. Iya, betul ya. Persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan berjari-jari berapa? 3. 3 ya, karena di sini 9 itu 3 kuadrat gitu. Lagi 3 kuadrat. Berarti di sini grafiknya balik lagi gitu ya. Kalau ngelihat kayak gini berarti domainnya apa? Cuman dari 0 sampai 3 gitu kan ya. Berarti antara kuadran 1 atau nggak kuadran 4. Nah, terus nilai akar. Akar mungkin nggak hasilnya negatif? Enggak kan ya? Oh, berarti si akar 9 min X kuadrat itu ini di kuadran 1 gitu. Jadi di sini karena udah tahu ya setelah kalian manipulasi, oh ternyata persamaan ini menyatakan persamaan lingkaran dengan pusatnya itu di 0,0 ya, jari-jarinya 3. Ya udah, terus ini juga kuadran 1. Berarti kalian tinggal bikin seperempat lingkaran. Itu. Asumsi ini seperempat lingkaran ya. Nggak menceng-menceng kayak gini. Oke, jadi ini grafik sketsa grafiknya ya dari si fungsi G. Ini boleh dikasih nama ya. Jadi GX sama dengan akar 9 min X kuadrat. Itu. Kak, maaf, tadi cara tahu dia kuadran satunya gimana, Kak? Tadi ngelihat dari domainnya. Kalau si 9 min X kuadrat, domainnya berarti dari mana nih? Berarti 9 min X kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Betul? Ya. Atau kalau misalnya mau dikali negatif, berarti X kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Ini difaktorin ya. X min 3 sama X plus 3. Gitu. Kurang dari sama dengan 0. Bikin kayak tadi ya, si garis ini bilangannya. Berarti min 3, 3. Ini kan plus, min, plus. Waduh, itu siapa tuh? Belum di-mute. Bentar ya. Saya mute dulu ya. Oke. Nah, berarti di sini yang memenuhi adalah min 3 sampai 3. Oke? Tadi saya bilangnya di kuadran 1 sama 4 ya. Salah. Berarti di kuadran 1 dan 2. 1 dan 2. Oh iya, benar ya, jadi seperempat lingkaran ya? Tengah lingkaran. Setengah lingkaran. Ini. Berarti dari min 3 sampai 3. Betul ya? Terus Betul. di sini min 3 sampai 3. Nah, di sininya karena dia akar itu kan harus positif ya. Berarti yang di atas subu X. Berarti yang ini gambarnya. Benar ya? Harusnya setengah lingkaran ya, bukan seperempat ya? Iya, Kak. Oke, yang ini ya. Revisi. Jadi jawabannya setengah lingkaran, bukan seperempat. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Oke, ini ya udah dapat jawabannya. 23 jadinya setengah lingkaran, bukan seperempat lingkaran. 23 udah, berarti sekarang 25. Oke, fx sama gx-nya sudah diberikan. Fx-nya x kuadrat min 3x tambah 2, gx-nya x min 1. Daerah asal fungsi f bagi g. Berarti f dibagi g, di sini hasilnya jadi x kuadrat min 3x tambah 2
dibagi X min 1. Buat nentuin daerah asal, biasanya di sini jangan disederhanain dulu gitu ya bentuknya. Berarti di sini daerah asal DF per G itu sama dengan apa? Daerah asalnya? Bilangan real selain Bukan satu. Satu. 1 gitu ya. Jadi bilangan real selain 1 gitu. Notasinya kayak gini. Dipotong 1 gitu. Atau kalau kalian mau nulis min tak hingga sampai 1 gabung 1 sampai tak hingga juga boleh. Ya. Oke, terus sketsanya gimana? Nah, ini sebenarnya boleh kalian sederhanain ya. Ini kan kalau pembilangnya difaktorin jadi X min 2, X min 1. Ya, ini juga X min 1. Nah, berarti boleh kalian tulis X min 2 untuk X-nya tidak sama dengan 1. Gitu. Ya, karena kalau X-nya sama dengan 1 kan jadinya tidak terdefinisi. Oke, nah berarti kalian tinggal gambar nih. Garis X min 2 itu di Kartesius. X, Y, oke. Di sini katakanlah ini min 2, ini min 2. Berarti dapat kurang lebih gini lah ya. Ini harusnya Dua garisnya memotong yang nih. di Pas sumbu potong. S2, Kak. Iya, astaga. Benar. Ini saya lagi banyak banget ini salahnya. Oke, jadi ini min 2 sama 2, betul ya? Garisnya ini. Jangan lupa, tadi dia tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Berarti, waktu di X sama dengan 1, yang ini ya. Berarti ketika X sama dengan 1 kan dia min 1 nih nilainya. Dia dikasih bulatan kosong gitu. Jadi garis, ada bulatan kosong, garis lagi gitu. Jadi pada bolongnya gitu. Itu menandakan bahwa si fungsinya tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Gitu ya. 25 udah. Oke, sekarang 26. Oke, komposisi ya. Udah masuk ke fungsi komposisi. Yang A-nya dulu. Tentukan daerah asal dari F. Berarti DF. DF apa? Daerah asalnya? X lebih dari sama dengan 1. Berarti di sini X-nya anggota bilangan real dengan syarat X min 1-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Alias di sini kalau mau pakai interval, jadinya 1 sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga gitu. Oke, sekarang yang G-nya, domain dari fungsi G. Gimana? Bilangan real. Bilangan real ya, jadi mau bilangan apapun boleh nih terdefinisi ya, untuk semua bilangan real di sini, untuk yang G. Jadi di sini bilangan real. Oke, sekarang sebelum nentuin daerah asalnya, kita coba cek dulu ya fungsinya jadi apa nih. Buat F OG-nya. Buat F OG-nya, ya di sini artinya F GX gitu ya. Apa nih GX-nya? X kuadrat tambah 1 ya. Jadi F X kuadrat tambah 1 artinya akar dari X kuadrat tambah 1 dikurangin 1. Gitu. Ya, kayak gini. Jadi hasilnya apa nih? X. Mutlak Mutlak X. X. Ya, karena jangan lupa kalau akar dari A kuadrat itu mutlak A kuadrat. Definisi mutlak A kuadrat, mutlak A. Definisi ya, definisi dari akar. Karena hasil dari akar itu tidak mungkin negatif. Jadi harus pakai mutlak. Oke, berarti di sini domainnya apa? Domain dari F OG-nya sama dengan biasanya kalau buat nentuin daerah definisi, daerah asal, domain gitu ya, ngelihatnya setelah ini pas lagi di komposisi tapi yang belum disederhanain. Jadi yang ini nih, X kuadrat tambah 1 min 1-nya. Berarti di sini X-nya boleh berapa aja? Seluruh bilangan real ya? Bisa kan ya? Ya, Bu. Tuh, ya. Jadi di sini X-nya mau berapapun, ya tetap terdefinisi gitu buat di bagian ini.
sebelum dia berubah jadi mutlak X ya. Supaya kelihatan kita coba lihat yang GOF-nya. GOF-nya di sini jadi GFX sama dengan GFX-nya tadi apa? Akar X min 1. Akar X min 1 sama dengan, ini ya, dikuadratin katanya. Akar X min 1 dikuadratin, tambah 1. Ya, kalau disederhanain sih ya kalian dapatnya jadi X gitu. Nah, tapi buat nentuin daerah asalnya, si G.F ya, GOF-nya, kalian harus ngelihat dari bentuk yang belum disederhanainnya. Yang ini, bentuk yang ini. Gimana berarti daerah definisinya? X lebih dari sama dengan 1. Betul ya, sama yang kayak ini si domain F-nya. X-nya di sini harus lebih besar sama dengan 1 gitu. Jadi jangan ketipu sama hasil yang udah disederhanain gitu. Kalau ngelihat dari hasilnya kan karena sama dengan X, oh berarti polinom gitu ya. Di sini si daerah definisinya jadi seluruh bilangan real, enggak gitu ya. Jadi yang sebelum disederhanain. Dilihat dari yang sininya. Gitu ya. Oke, buat yang B-nya sekarang sketsa grafiknya. Gampang ya sketsa grafiknya ya. Sketsa grafiknya ini X, ini Y. Nah, kalau buat yang mutlak X jadi gini ya. Kayak huruf V gitu. Ini mutlak X gitu. Ini 0. Oke. Kemudian buat yang X-nya ini X, ini Y, garis gitu ya. Ini X gitu. Y sama dengan X gitu. Ini Y sama dengan mutlak X. Ini Y sama dengan X gitu. Oke. Ini tadi nomor berapa sih? Nomor 26. Oke, lanjut nomor 27 ya. Kak mau nanya Kak, Oke, boleh. yang nomor 26 sketsa buat bundaran F itu nggak dibatasin Oh dari iya, domainnya Kak? betul. Betul. Benar. Aduh. Betul ya. Jadi di sini dibatasin lagi ya sama domainnya. Betul. Terima Terima kasih kasih Kak. sudah dikoreksi. Aduh, kenapa nih saya hari ini? Oke, di sini. Nah, gini ya. Karena domainnya dari 1 sampai tak hingga. Betul. Oke. Bagus ya nanya ya. Jadi makanya harus dikoreksi saya kalau salah. Jadi di sini yang G.F-nya, si Y sama dengan X-nya gini aja. Ya, karena daerah terdefinisinya dari 1 sampai tak hingga. Jadi tadi yang buntut yang di bawah nggak perlu tuh. Oke, sip. Lanjut ya, nomor 27 ya. Nomor 27. Kalau yang tadi diminta tentuin fungsinya ya. Yang kalau di komposisi jadi apa. Kalau ini yang perlu di breakdown. Ini yang A. HX-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 2X tambah 7. Ya. Nah, di sini H-nya itu, ya dari soal H-nya itu F OG gitu. Tentuin F sama G-nya. HX sama dengan, kalau tulis yang ininya ya komposisinya, berarti F GX. Gitu. Kalau kayak gini sih kalian pilih aja ya. Jadi jawabannya ini nggak tunggal gitu. Jadi dari masing-masing kalian mungkin bisa berbeda-beda gitu ya si jawabannya. Ini biar gampang deh, saya pilih berarti si GX-nya itu sama dengan, saya tulis di sini deh. Pilih GX-nya sama dengan 2X tambah 7 gitu ya. Jadi di sini 2X tambah 7 sama dengan akar pangkat 3 2X tambah 7. Oh, berarti di sini artinya Fx-nya sama dengan akar pangkat 3 dari X. Betul ya? Udah, jadi dapat nih. Fungsi F-nya akar pangkat 3 dari X, ya. Gx-nya 2X tambah 7. Gitu. Kalau mau pilih yang lain, boleh gitu ya. Misalnya tadi kalian mau pilih Gx-nya 2X gitu. Pilih
GX-nya sama dengan 2X. Boleh, gitu ya. Tapi hasilnya jadi beda di sini. Berarti di sini F 2X sama dengan akar pangkat 3 2X tambah 7. Ya, oh berarti di sini fx-nya bukan akar pangkat 3 dari X lagi. Tapi jadi akar pangkat 3 dari X tambah 7. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa banyak. Tergantung kalian, tapi kalau kayak gini pilih aja salah satu ya. Jadi pilih dulu si G-nya gitu ya. Nanti kalian bisa nentuin F-nya apa. Jangan dipilih dua-duanya ya. Oke, 27 beres. Kita lanjut nomor 28. 28. Oke. 28 udah dikasih fungsi F-nya yang ini ya, gambar ya, yang warna biru. Itu fungsi F-nya, domainnya dari 0 sampai 3. Terus daerah hasilnya min 1 sampai 2. Udah sesuai ya gambarnya ya. Nah, sekarang yang ditanya, yang B. Gx itu sama dengan Fx plus 2. Artinya apa? Geser ke kiri 2 satuan. Betul ya. Artinya fungsi F-nya, fungsi F geser ke kiri sejauh 2 satuan. Oke. Ini saya karena susah gambarnya, saya cuma ganti sumbunya aja ya. Tidak untuk ditiru. Oke, di sini berarti ini gitu ya, saya ganti pakai warna lain deh. Misalnya warna hijau ya, saya sumbunya ganti. Nah, berarti si sumbu Y-nya jadi di sini, sumbu Y-nya. Berarti ini nolnya, ini 1, ini min 1, ini min 2 gitu. Ya, geser ke kiri 2 satuan. Gitu. Oke, itu ya. Min 2 lagi. Oke. 2, 1, 1 gitu. Ya, kebayang ya? Pokoknya digeser 2 satuan gitu. Oke. Terus yang GX, oh ini daerah hasil sama daerah hasil sama daerah asalnya ya. Berarti kita nulis dulu nih buat D, G ya, domain dari G. Berarti gimana domainnya? Jadi berapa? Min 2 sampai 1. Bentar. Min 2 sampai 1. Saya teh gesernya 2 kan ya? Gimana sih? Aduh, maaf ya, ngaco nih. Berarti kalau digeser, bentar. Benar, min 2 sampai 1. Astaga. Benar ya. Bisa balik nggak? Waduh, nggak bisa balik. Benar. Ya, ininya min 2, ini min 1, 0, 1. Saya tadi ngelihatnya yang hasilnya, jadi bingung. Benar ya, jadi di sini domainnya dari min 2 sampai 1. Oke, terus daerah hasilnya gimana? Berubah nggak daerah hasilnya? Enggak, tetap sama. Enggak ya, daerah hasilnya tetap sama dari min 1 sampai 2. Oke, sekarang lanjut yang bagian G. Di sini si fungsi G-nya sama dengan mutlak dari fx. Oke, gambarnya saya udah bikinin. Nah, jadi gini ya gambarnya. Gede banget. Oke, jadi gini gambarnya ya. Karena kalau di mutlak itu yang negatif jadi positif, dicerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Oke, kalau yang ini daerah asalnya gimana? Daerah asalnya tetap ya, daerah asalnya di sini 0 sampai 3. Tapi gimana dengan daerah hasilnya? Daerah hasilnya jadi berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2, betul ya. Karena tadi yang min 1 sampai 0 itu dicerminkan ya, jadi 0 sampai min 1. Dari 0 sampai 1.
Gitu. Oke, gampang ya, nomor 28 ya. Oke, lanjut 29. 29. Oke, 29 yang A. Ini diminta ubah sudut dalam satuan derajat jadi satuan radian. Caranya gimana? Simpel ya, jadi 45 derajat dibagi. Fullnya kan kalau derajat itu 360 derajat ya. Dibagi 360 derajat dikali 2pi. Gitu. Rumusnya ini ya. Jadi A dibagi 360 derajat dikali 2pi. Ya, ini berapa hasilnya jadinya? 45 derajat dibagi 360 kali 2pi jadi berapa? 1/4. Seperempat ya. 1/4 pi. Atau pi per 4 juga boleh. Oke. Lanjut yang C. Gampang ya ini mah ya. 150 derajat dibagi 360 derajat dikali 2pi. Sama dengan berapa? 15/18 pi. 15/18 pi. Bisa lebih sederhana jawabannya? Bisa Bisa berapa? 5/6. 5/6 ya. Jadi kalau kayak gini diusahain jawabannya yang paling sederhana. Oke, 29 gampang. Kita lanjut 30. Diketahui segitiga siku-siku ABC. Gambar aja langsung ya. Segitiga ABC. Oke, informasi selanjutnya adalah dengan sudut ABC-nya sama dengan pi per 2. Ya, berarti siku-sikunya itu di sudut B. Ini A, B, C gitu ya. Gambarnya kayak gini. Jika panjang AB adalah 4 satuan, berarti ini ya yang di bawah ya, alasnya di sini 4, panjang AC-nya ya, sisi miringnya di situ 5 satuan. Nah, di sini berarti kalian bisa hitung BC-nya. Hitung BC-nya pakai Pitagoras. Gampang ya. Ini mah nggak usah pakai Pitagoras, kalau kalian hafal triple Pitagoras juga bisa. Ya, jadi langsung aja BC-nya 3. Oke, berarti di sini kita bisa ngerjainnya dari A sampai F. Di sini saya bahas yang C sama D, tan C. Berarti yang ini nih. Tan C. Gimana? Tan depan dibagi sampingnya. Berarti 4/3 gitu. Kalau sekan C, kalau nggak hafal sekannya, boleh diganti dulu jadi cos gitu ya. Di sini sekan C itu kan 1/cos C. Ya, kalau cosnya jadi apa? Samping per miring. Ya, 3/5. Alias jawabannya jadi 5/3. Kalau bisa langsung 5/3 juga lebih bagus. Ya, jadi biar nggak terlalu panjang caranya. Biar cepet juga ngerjain soalnya. Oke, gampang ya nomor 30 ya. Trigonometri. Oke, sekarang lanjut 32. Dua di sini sudut alfanya dari 0 sampai pi per 2. Sedangkan betanya itu dari pi per 2 sampai pi. Ya, diketahui nilai sin alfanya sama dengan 3/5, sin betanya sama dengan 5/2. Kalau buat yang alfa mah gampang ya. Jadi kalian bikin segitiga aja gitu ya. Segitiga di sini, sudutnya salah satunya yang pasti siku-siku gitu ya. Satu sudutnya siku-siku, sudut yang lainnya katakanlah yang di bawah sini gitu ya. Ini alfa gitu. Tadi kita udah dapat sin alfanya, udah dikasih bukan kita dapat ya. Sin alfanya 3/5. Artinya di sini depannya 3, sampingnya 5 gitu ya. Ini saya pindahin ke bawah. Nah, gini ya. Berarti di sini
sisi yang satunya lagi pakai triple Pythagoras kita dapat 4. Ya, berarti kita dapat di sini cosnya dong. Ya, cos alfanya berarti samping dibagi miring. 4/5. Gitu. Aman ya kalau buat yang alfa. Sekarang yang beta. Kalau yang beta mungkin agak-agak bingung di sini ya. Beta di sini karena mau dibikin jadi segitiga. Berarti salah satu sudutnya tadi 90 derajat. Nah, tapi betanya sendiri tuh dari pi per 2 sampai pi. Ya, kalau misalnya kita mau nulis pi di sini berarti kalau mau nulis beta di sini masa luas apa? Bukan luas, Sudut. jumlah seluruh sudut segitiga masa lebih besar dari 180 derajat gitu ya, lebih besar dari pi. Nggak mungkin gitu ya. Jadi di sini saya nulisnya jadi pi min beta gitu. Betul ya? Berarti kalau sebenarnya kalau kalian ngelihat di sini, oh berarti di sini kuadran 2. Kalau kalian udah langsung kebayang kayak gitu, gas aja, langsung aja gitu ya. Tapi di sini saya jelasin dulu gitu ya. Di sini berarti sin beta sama dengan 5/12. Artinya di sini sin pi min betanya sama juga gitu ya, 5/12. Karena di sini kan nilai sin itu di kuadran 2 positif, di kuadran satunya positif juga gitu. Berarti di sini sudut pi min beta di sini sinnya 5/12 artinya depannya 5, sampingnya miringnya 12 gitu. Berarti kalian bisa dapat ya satu lagi sisinya di sini. Saya turunin deh. Turuninnya. Oke. Ini bisa dihitung pakai Pitagoras. Ini entah salah soal atau memang sengaja kayaknya ya. Jadi supaya nggak bisa pakai triple Pitagoras. Berarti di sini hasilnya jadi 144 dikurangin 25. Hasilnya nanti diakarin. Jadi kalau saya hitung hasilnya 119. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Ya, akar 119. Nah, berarti di sini saya dapat cos pi min betanya sama dengan akar 119 dibagi 12. Nah, cos betanya karena cos itu nilainya negatif di kuadran 2, artinya di sini cos betanya minus akar 119 dibagi 12 gitu ya. Jadi dapat nih yang B. Jadi yang B cos betanya sama dengan minus akar 119/12. Buat yang D di sini cos alfa tambah beta, di sini rumusnya cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Ya, ini udah dapat semua nih. Tinggal substitusi aja ya. Jadi di sini 4/5 dikali minus akar 119/12 minus sin alfanya 3/5 dikali 5/12. Oke. Ini coret ya, bisa dicoret. Ini 3. Jadi dapat akar 119 dibagi 15 dikurangi, ini juga sama bisa disederhanain ya, 5-nya habis, sisanya 4. Berarti ini. Oke, dicek lagi ya. Hati-hati, saya suka salah hitung. Jangan langsung percaya. Oke, itu nomor 32. 33, 34, skip. Sekarang 35. 35 fungsi genap, fungsi ganjil. Oke, kalau ini pakai definisi aja ya. Tadi definisi. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu yang memenuhi ini f min x sama dengan min fx ya. Kalau fungsi genap, apa itu? Ada yang mau nulis-nulis? Fungsi genap di sini f min x-nya sama dengan fx. Oke. Yuk, langsung kerjain ya yang A-nya. Berarti udah dikasih nih fx-nya. Berarti langsung aja kita cek f min x-nya. F min x-nya kita substitusi. Berarti di sini min x pangkat 3 ditambah min x. Oke, kita sederhanakan. Min x dipangkatin 3 jadi min x pangkat 3. Ya, ininya juga jadi min x.
Minnya saya keluarin. Jadi min X pangkat 3 tambah X. Oh, ini tuh si fx-nya kan ya. Jadi min fx. Oh, berarti ini fungsi ganjil gitu. Oke, ini fungsi ganjil. Terus buat yang B juga sama. Buat yang B berarti kita langsung hitung f min x-nya. Ya, ini berarti min x pangkat 8 dikurangin minus 5 min x pangkat 4 tambah 1. Ya, dihitung lagi. Min x pangkat 8, minnya hilang ya. Min 1 pangkat 8 ya jadi 1 gitu. Jadi di sini x pangkat 8 min 5x pangkat 4 tambah 1. Oh, sama ya. Sama dengan fx ini. Karena f min x-nya sama dengan fx, artinya dia di sini fungsi genap. Gitu. Oke, beres. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau diulang boleh ya? Kamu mau nanya boleh? Boleh, boleh. Yang nomor 27 tuh kira-kira dibolehin nggak ya sama dosennya kalau misalnya 27 yang ini? Ya, ah, ah, yang A tuh kalau misalnya kita bilang GX-nya akar pangkat 3 dari 2x plus 7 terus fx-nya itu x boleh nggak? boleh, boleh-boleh aja. Dibolehin sama dosennya? Boleh-boleh aja. Nggak ada ketentuannya kan? Nggak ada. Nggak ada, boleh. Oke, terima kasih Kak. Iya. Itu berarti salah yang bikin soalnya gitu. Kecuali kalau soalnya lengkap. F dan G, F atau G tidak boleh sama dengan X gitu ya. Nah, berarti harus cari jawaban yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada waktu? Oh, saya kecepatan gitu ngejelasinnya. Kalau saya kecepatan ngejelasinnya bilang ya. Ini ada waktu, boleh. Kalau ada yang mau diulang, ini dibanding saya scroll, soalnya mending saya scroll jawabannya aja ya. Nih, dari nomor 1, ya. Nomor 1 mah masih konsep. Ini ya, rumus-rumusnya. Ini juga kan ya, rumus jarak antar titik. Terus ini persamaan lingkaran. Ini rumus gradien. Ya, ini juga konsep ya. Kalau mx plus c, berarti m-nya itu gradien, c-nya itu si y-intercept-nya, ya, yang memotong sumbu y-nya. Terus di sini definisi tadi ya fungsi ganjil, fungsi genap. Ini domain, ini definisi domain sama ini yang geser-geser ya. Oke. Terus ini pernyataan. Yang pernyataan ini nggak ada yang mau nanya. Udah clear semua. Coba tahu saya salah. Cek lagi ya nanti ya jawabannya. Mudah-mudahan udah betul semua sih. Ya tadi yang salah-salah kayaknya udah dikoreksi semua sama teman-teman ya. Tadi yang salah ini, tadi saya ada salah ngitung. Ya, min 143 tadi saya ngitungnya. Ini harusnya min 287. Terus yang ini himpunan penyelesaiannya jangan lupa ya. Kalau yang bentuk pecahan kayak gini disamain penyebut, jangan langsung dikali silang. Nggak boleh. Oke, apalagi? Yang ini juga ya, tadi saya ada salah juga. Di sini satunya harusnya masuk. Ya, hati-hati ya kalau yang ada mutlak-mutlak ini harus diperhatikan. Kalau mau dikuadratin, kalian harus bisa menjamin kedua ruasnya itu positif dulu gitu dari awal ya, dari awalnya positif. Kalau dari awalnya kedua ruas positif, nah berarti boleh dikuadratin gitu. Ya, kalau misalnya contohnya kayak soalnya yang ini 2x min 5. Nah, tapi kalau yang ini kan kurang dari 1. Kalau yang ini min 1 gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini nggak boleh langsung dikuadratin. Ya, kalau yang kayak gini berarti harus pakai definisi gitu, yang dibuka satu-satu. Ya, jadi 2x min 5-nya Nol ya. kurang dari min Soal 1. Nah, nolnya tuh kalau yang di X ini tuh kan pasti ini ya. Ini keikut nol. Yang mana ini Nah, nomor berapa? kalau di Gue bingung 27 ya. ini sampai 7 itu kenapa? Ini punya akar. Kalau ini bener, nggak bener nih. Harus
7 kan. 7-nya kan nggak boleh ikut. 7, tai nggak bener kan? Kalau ini kenapa 0,7 bukan 0, tai enggak ya? Pertanyaannya tuh himpunan penyesalan ya? Apa? Pertanyaannya Nomor berapa himpunan nih? penyesalan ya? Domain deh kayaknya. Domain. Nomor berapa? Nomor berapa saya nggak hafal. Daerah asal. Ya kan domain kan? Daerah asal. Nomor Maaf berapa Kak, Bapak? maaf Kak, sebelumnya ini lupa nggak ke-mute. Ini lagi ngobrol sama teman. Maaf banget Kak. Oh, kirain tuh mau nanya. Ah, si Bapak. Iya. Oke, nggak Aduh jadi ya ini berarti maaf ya ya? Kak, nggak ke-mute. Iya, ya. Oh, santai-santai. Kirain tuh mau nanya. Oke, tadi tuh saya sampai mana lagi? Lupa. Oh ya, yang ini ya. Berarti kalau kasusnya ini ya, kalau tadi yang ini tadi saya bilang boleh dikuadratin. Nah, yang ini gitu ya. Tapi kasusnya kalau mutlak 2x min 5 kurang dari min 1. Nah, ini salah satu ruasnya kan negatif nih. Berarti nggak boleh langsung dikuadratin. Jadi kalian harus dipecah. Berarti 2x min 5 kurang dari 1 atau 2x min 5 lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi hati-hati. Ini caranya, cara yang ini sama pakai definisi kayak yang cara yang saya pakai. Gitu. Oke. Udah, ini gambar grafik, titik potong. Ini daerah asal. Hati-hati ya. Aduh, tadi saya nggak teliti yang di bagian ini. Oke. Oke, ini juga masih gampang, daerah asal, daerah hasil, sketsa grafik, komposisi, ya ini pergeseran fungsi, ini mengubah sudut keradian, trigonometri, udah, sama fungsi ganjil genap. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, berarti tutorial hari ini cukup sampai sini aja. Kita ketemu lagi nanti di tutorial selanjutnya. Kak, Ya, yang tadi contoh mutlak barusan yang kurang dari min 1 tuh berarti nggak ada jawabannya kan? mana sih tadi saya nulis yang ini ya? Kenapa nggak ada jawaban? Karena mutlak kan pasti positif. Kalau kurang dari min 1 pasti berarti negatif. Oh iya, betul. Betul, betul, betul. Ya, berarti yang ini jawabannya himpunan kosong. Berarti saya ganti soalnya. Kayak gini gitu misalnya. Lebih. Berarti 2x min 5 lebih dari min 1. Nah, kalau yang kayak gini harus dihitung ya. Tadi saya nggak lihat namanya itu teliti banget. Kayaknya saya salah dari tadi notice gitu. Terima kasih ya sudah dikoreksi. Ini juga salah lagi kan? Ya, ini harusnya min 2x tambah 5 gitu. Enggak deh, bener. Benar, benar, benar. 2x min 5 kurang dari 1. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sampai sini aja tutorialnya. Terima kasih buat semua tadi yang udah aktif ya mengoreksi saya. Tadi saya ada banyak salah juga. Mudah-mudahan nanti di tutorial selanjutnya saya meminimumkan error ya. Mudah-mudahan nggak banyak salah. Ya, saya lebih pelan-pelan lagi nanti ngajarin ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop juga ya ininya, recordingnya.